Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Buat langkah yang paling utama, marilah kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa tali gantungan. Salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berhasil memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Rahmat berserta keampunan semoga selalu tercurahkan kepada ulama-ulama mutakadimin, ulama yang mutaakhirin serta yang muhtabar. Takzim wal ikraman kepada pimpinan Ma'had Ruhul Mudi, yaitu Abia beserta keluarga. Semoga diberi perlindungan yang selayak-layaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takzim wal ikraman kepada Rais Am, takzim kepada dewan-dewan guru yang masih bernaung di bawah Banjirahul Mudi dalam menjalankan rutinitas seperti biasanya, yaitu belajar dan mengajar. Penghormatan kepada dewan-dewan juri dan penghormatan kepada panitia-panitia penyelenggaraan acara, dan teristimewa kepada santriwan dan santriwati yang sedang menimba ilmu di Ruhul Mudi. Hadirin, pada kesempatan ini izinkan saya menceritakan sebuah topik pidato yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita semua. Hadirin maksyaral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang revolusi dunia yang telah berhasil memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang revolusi dunia yang telah berhasil menegakkan 2 kalimah syahadah, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja, tetapi beliau tidak pernah mengumpulkan hartanya demi kemegahannya. Bahkan pernah pada suatu hari malaikat Jibril turun ke bumi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah membacakan salam kepadamu dan juga berfirman, apakah engkau suka jika pasir-pasir megah Allah jadikan bagai emas untukmu, akan selalu bersamamu kemanapun engkau pergi?" Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Tuhanku, saya lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Ketika saya kenyang, saya dapat berdoa, bersyukur dan berzikir kepadamu ya Allah. Dan di ketika saya lapar, saya dapat merendahkan diri dan berdoa dan meminta kepadamu ya Allah."
Sungguh tungku-tungku sekalian, ini merupakan suatu keputusan yang sangat bijak. Andaikan masih ada pemimpin-pemimpin Aceh yang seperti ini, insya-Allah Aceh akan kembali kepada masa kejayaannya. Tetapi waktu kita melihat realita kehidupan, mengamati arus maju mundurnya pembangunan, korupsi yang merajalela, bahkan sudah membudayakan bagi setiap penguasa, rasanya tak mimpi di siang bolong. Hadirin, perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah presiden dari seluruh presiden dan raja dari seluruh raja. Bahkan penguasa yang SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat saudara-saudara, beliau tidak memiliki istana dan tidak diberikan rumah dinas, apalagi megahnya kendaraan-kendaraan dinas. Hadirin ma'syaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ini adalah sosok pemimpin yang jadi kiranya kita jadikan contoh kepada pemimpin-pemimpin kita sekarang dan di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti serta berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahawa perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah kenyang sama sekali, tetapi beliau tidak pernah mengadukan kepada siapapun. Aisyah radhiyallahu anha pernah menangis dan mengusap perut Rasulullah dengan tangannya sendiri karena merasa kasihan terhadap apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, waktu beliau wafat, yang beliau tinggalkan hanyalah sebilah pedang dan seekor keledai dan sepetak tanah yang telah beliau wakafkan. Agak rasa kurang masuk akal jika dilogikan dengan logika tungku-tungku yang mulia. Karena apa? Karena beliau adalah pemimpin dunia, bukan sebatas pemimpin sebuah negara. Karena itulah kenyataannya. Dan bahkan ketika beliau masih hidup, beliau selalu berwasiat kepada sahabat-sahabatnya dengan sabdanya, "Wahai sahabat-sahabatku, matilah engkau dalam keadaan fakir dan janganlah engkau mati dalam keadaan kaya." Dan oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu kita sebagai umatnya, dan oleh karena itu kita sebagai umat pengakhir zaman, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih mengidolakan Ronaldinho, dan jangan sampai kita lebih mengidolakan Cristiano Ronaldo, dan jangan sampai kita lebih mengidolakan Lee Min Ho. Karena kenapa? Karena pemuda-pemuda kita sekarang sudah tidak lagi mempedulikan agama. Mereka sibuk internetan. Lihat saudara-saudaraku, pemuda-pemuda kita sekarang minum minuman keras, hisap ganja, sabu-sabu memang sudah biasa. Main perempuan dan pacaran, bahkan sampai free sex pun sudah menjadi layanan anak muda. Anak muda menghamili orang tuanya,
itu sebuah kasus yang tak terhitung jumlahnya. Anak muda membunuh orang tuanya. Hampir di setiap waktu dan di setiap detik kita melihat di televisi dan di sosial media manapun. Padahal jika Islam terjadi kerosakan-kerosakan terhadap nilai-nilai agama, pemuda ikut tampil dalam perlawanan. Ketika terjadi kerusakan-kerusakan terhadap nilai-nilai agama, pemuda ikut tampil dalam perlawanan. Dan ketika terjadi kebencian-kebencian terhadap agama, para pemuda ikut tampil menjadi sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dari pidato saya ini dapat kita simpulkan bahawa kita sebagai umat Islam dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari segi beliau berakhlak kepada sahabatnya, ataukah dari segi beliau berubudiyyah kepada Allah, itu semua kita contohkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadirin, inilah yang hanya saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih, Al-Fakir mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang barusan tampil atas nama Tunku Muhammad Jufri dengan nomor undian 058 yang berasal dari Arusan Kembang Tanjung PD, utusan dari kelas 3A.